Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, diambil dari kitab Yesayas pasal 51 ayat 12, dikatakan, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu keharusan bagi hamba-hamba Tuhan yaitu memperkatakan firman Tuhan untuk menghibur orang yang berduka dan berbeban berat. Melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, bangsa Tuhan yang sedang berbeban berat karena mereka masih di pembuangan Babel. Mereka berduka karena mempertahankan iman mereka bahwa hanyalah Tuhan yang mau disembah. Tidak ada sembahan yang lain selain daripada Allah. Itulah yang mau diperdengarkan nubuatan Yesayas melalui nats bacaan kita di pagi hari ini. Khotbah nubuatan Yesayas adalah khotbah yang dibenci Babel. Isi khotbah tersebut seakan-akan untuk mengajak bangsa Tuhan atau umat Tuhan untuk melawan pemerintah yang sah. Nubuatan Yesayas ini adalah pegangan dan pengharapan umat Tuhan sebagai seorang yang percaya mengimani Yahweh Tuhan kita. Nama tersebutlah menjadi peneguh iman mereka. Melalui nama Tuhan mereka diajak supaya jangan khawatir terhadap apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu yang mau dikumandangkan atau diperdengarkan Yesayas, khawatir terhadap hidup ini tidak perlu. Iman kepada Yahweh adalah sembahan yang benar, sehubungan dengan firman Tuhan dalam pemeliharaan Allah. Dalam perjalanan waktu bangsa Tuhan itu di Babel, bahwa pernah Raja Kores mengeluarkan piagam, yaitu yang bernama piagam Kores. Boleh kita bandingkan dengan Ester pasal 5 ayat 6 sampai 12 atau pasal 1 ayat 2 sampai 4. Haman pernah merencanakan dirinya sebagai sembahan, sebagai ganti sembahan umat Allah di Babel sebagai Tuhan. Itu boleh kita bandingkan dengan Ester pasal 3 ayat 2. Haman mau membalaskan atau balas dendam terhadap bangsa Israel karena nenek moyang mereka benci kepada bangsa Yehuda. Boleh kita baca itu dalam Ester 3 pasal 3 ayat 10. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Yesayas dalam akhir bacaan kita di pagi hari ini, dikatakan terhadap anak manusia
dibuang seperti rumput. Sebelum nats ini digambarkan hidup manusia sebagai rumput yang layu dan bunga yang layu. Itu boleh kita baca dalam Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikian diperdengarkan Yesaya untuk menubuatkan bahwa manusia itu yang walaupun hidupnya kuat, yang walaupun hidupnya sebagai yang mulia di tengah-tengah dunia ini, tetapi itu akan berlalu, ada waktunya akan berlalu. Kuasa pun akan berlalu bila Tuhan menghendaki. Bagi orang yang percaya firman itu harus tetap jaya dalam hidup manusia. Itu yang harus dipegang oleh orang yang percaya. Firman Tuhan jangan dijinakkan rupa-rupa kuasa dunia ini. Seperti Babel yang mau menjinakkan dan membungkam para pembaca firman Tuhan supaya jangan memperdengarkan firman Tuhan, supaya jangan firman Tuhan diberitakan. Dalam nats ini ada 2 kali dikatakan di dalam bacaan kita di pagi hari ini, kata aku adalah pertanda penekanan kata tersebut sebagai yang diandalkan sebagai kekuatan. Dalam pencobaan iman melalui namanya dikatakan, diserukan aku dalam Yesaya 10 ayat 21 mengingatkan dan menjelaskan gelar Yesus Allah perkasa dalam bahasa Ibrani El Gibbor, menunjuk kepada Tuhan perkasa. Jika konteks bacaannya mengacu Tuhan, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat. Allah yang perkasa, El Gibbor, yaitu nama penjamin atau sebagai penjamin bagi orang yang bertobat. Itulah yang ditekankan Yesaya dalam bacaan kita di pagi hari ini. Dan terutama Yesaya menyerukan kepada orang yang berbeban berat karena penderitaan, diakibatkan penderitaan oleh iman kepada Allah. Dikatakan, penebusmu maha kuat, Allah Yakub, dalam Yesaya 49 ayat 26. Aku kata ini harus diimani, harus diingat, karena dia pegangan iman kita, pegangan hidup kita, karena Allah sendiri maha kuat, maha perkasa, El Gibbor. Pergumulan Yesaya dalam PL pernah terjadi dalam perjanjian baru, seperti yang dialami oleh Petrus. Dikatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tertulis dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Seperti Yesaya itulah Petrus menggumuli imannya, menyuarakan kepada orang yang percaya supaya lebih taat kepada Tuhan. Menjadi kekuatan dan penghiburan
bagi orang yang percaya kepada Tuhan di Babel. Itulah menjadi kekuatan nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus lebih taat pada Tuhan. Sekali lagi, yang mau disuarakan firman Tuhan kepada orang yang percaya, khawatir terhadap hidup ini tidak perlu, asalkan tetap kita percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, Allah itu Maha Perkasa. Itulah kekuatan serta penghiburan bagi orang yang percaya. Bila kita bergumul dalam iman, ingat firman Tuhan, ingat Allah kita Maha Kuat, Maha Perkasa. Bila hidup kita tersesat, ingat ada pelepas kita. Bila kita berbeban berat, ada penolong kita, yaitu Tuhan kita yang bersedia menolong dan mengangkat beban yang kita pikul, yang membuat hidup kita tidak bisa berjalan atau berpengharapan. Sebagai tekanan atau kesimpulan yang dikatakan oleh penulis Ibrani dalam pasal 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan orang yang bergantung kepadanya. Bila kita mau mendengar suaranya dan mengikuti jalan yang Dia pilih, kita akan tahu bahwa Ia adalah juru selamat dan penebus, kekuatan dan benteng kita. Yesus adalah juru selamat kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, khawatir terhadap hidup ini tidak perlu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Kami telah mendengar sapaan firman-Mu. Kami akan menjalani hidup kami ini. Kami selalu berharap melalui pertolongan-Mu. Kami percaya ya Allah Bapa kami yang di surga, melalui firman-Mu yang kami dengar, supaya kami setia mengikuti Engkau, melalui nama-Mu, supaya kami selalu berseru-seru di dalam nama-Mu, karena Engkau Maha Kuasa, karena Engkau Maha Perkasa, karena Engkaulah Tuhan, kekuatan dan pengharapan kami. Bila hidup kami tersesat, bila hidup kami letih lesu, bila hidup kami berbeban berat, kami menyerukan nama-Mu, tolonglah kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang ada dimanapun, tolonglah di dalam segala kehidupan mereka, supaya mereka kuat dalam iman, mengimani Yesus Kristus Juru Selamat kami. Segala pekerjaan kami di hari ini, berkatilah Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.